Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Soleh Ardiana, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Baleendah. Izinkan pada kesempatan ini berbagi tentang bagaimana membantu siswa atau peserta didik untuk melatih berpikir kreatif. Sebenarnya apa sih itu berpikir kreatif? Berpikir kreatif menurut beberapa referensi yang saya baca adalah kemampuan seseorang atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mencari sesuatu yang baru atau memodifikasi karya yang sudah ada digabungkan dengan ide-ide original dia atau referensi yang ia punya sehingga menciptakan karya yang baru. Ini juga masuk ke dalam berpikir kreatif sehingga nanti menciptakan sebuah produk yang baru beda dengan sebelumnya. Dan berpikir kreatif itu ada dua hal yang masuk ke dalam berpikir kreatif, yaitu adalah divergen dan konvergen. Kalau divergen itu beragam alternatif untuk memecahkan masalah. Jadi banyak alternatif solusi untuk memecahkan masalah itu masuk ke dalam berpikir divergen. Sedangkan konvergen adalah memunculkan satu atau lebih sedikit suatu masalah atau solusi. Dan ingat bahwa berpikir divergen dan konvergen itu tidak bisa dilepaskan karena ini merupakan satu kesatuan. Hingga nanti akan menjadi solusi terbaik memecahkan dari masalah tersebut. Solusinya yang terbaik apa? Itu hasil pemikiran gabungan antara divergen dan konvergen. Lalu ingin saya berbagi tentang bagaimana caranya melatih siswa untuk berpikir kreatif. Sebenarnya ini sangat mudah dan akan saya sampaikan 3 hal. Yang satu adalah ciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Menciptakan suasana kelas yang menyenangkan merupakan salah satu cara paling mudah yang bisa guru lakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Beberapa cara membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. Contohnya misalnya dengan menghias kelas atau sebelum belajar ada yel-yel yang dibuat di kelas. Misalnya kelas A hebat, lalu kelas B cerdas, lalu kelas C luar biasa. Sehingga nanti mereka senang dan akan memunculkan sebuah kekompakan. Dan banyak cara untuk membuat suasana kelas yang menyenangkan. Tapi yang paling penting dan yang utama, guru itu harus menempatkan dirinya sebagai friendly atau sahabat atau teman. Sehingga nanti mereka akan senang. Dan tidak boleh ada kata melarang atau apapun. Yang penting masih dalam koridor yang positif. Sehingga tercipta sebuah kelas yang menyenangkan. Lalu yang kedua itu supaya nanti melatih berpikir kreatifnya itu muncul adalah dengan kegiatan bebaskan siswa untuk mengeksplor dirinya. Karena yang namanya eksplorasi diri merupakan salah satu metode yang memberikan rangsangan agar siswa itu lebih kreatif melalui imajinasi dan percaya diri. Oleh karena itu, metode eksplorasi ini bisa dikatakan mampu sebagai media pembelajaran yang dapat mengembangkan kreativitas anak. Jadi dalam kegiatan pembelajaran, eksplorasi adalah tahapan pembelajaran di mana peserta didik atau siswa diminta aktif menelaah dan menemukan informasi dari suatu pengetahuan atau konsep, ilmu baru, teknik baru, metode dan rumus baru, atau menyelidiki pola hubungan antar unsur konsep ilmu sambil berusaha memahaminya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, untuk menumbuh kembangkan atau melatih berpikir kreatif di siswa adalah membuat mind mapping.
Mind mapping adalah metode belajar yang dilakukan dengan cara memetakan informasi dalam bentuk grafis atau gambar. Saat membuat mind mapping, siswa bisa dengan bebas membuat gambar apapun dengan menggunakan warna apapun yang disukai. Namun pastikan bahwa siswa benar-benar paham dengan mind mapping yang buat. Untuk seorang siswa, mind mapping yang dibuat berupa strategi untuk memecahkan suatu masalah ataupun tahapan pekerjaan yang ingin dia lakukan. Dan ingat, mind mapping yang dibuat itu tidak harus dimengerti oleh semua siswa. Karena mind mapping merupakan ditujukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Itu kira-kira tiga cara untuk melatih siswa untuk berpikir kreatif, dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa dikembangkan lagi oleh teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.